yang terkasih dalam Kristus, selamat Natal. Selamat Natal. Dan selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, luar biasa. 1.2 koma. Yesus yang lahir, siapa yang punya? Hari ini saudara-saudari, kita masih dalam masa Natal. Kita bergembira karena Kristus ada dan diam bersama kita. Kita telah merayakan peristiwa yang sungguh menakjubkan. Peristiwa di mana Allah menjadi manusia, Logos menjadi daging, Sabda menjadi daging dan darah. Allah masuk dalam sejarah manusia. Allah masuk dalam seluruh hidup manusia. Dia yang maha besar rela menjadi kecil dan masuk dalam rahim manusia. Dan dengan demikian yang lahir dari rahim manusia, yang membawa kita ke dalam kerahiman Allah yang menyelamatkan. Kita telah merenungkan Natal sebagai satu persiaran iman. Natal sebagai satu perjumpaan antara yang manusia dengan yang ilahi, antara yang rapuh dengan yang maha besar, antara anugerah dan dosa. Dan Natal membawa kita untuk masuk dalam terang, masuk dalam sukacita cahaya Tuhan, untuk berjalan di dalam tuntunan cahaya Tuhan. Karena dalam cahaya, kegelapan tidak akan menguasainya. Saudara dan saudari yang terkasih, kita telah merenungkan juga Natal bahwa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga-keluarga. Satu tema yang dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia untuk keluarga-keluarga di dalam gereja Katolik, untuk menyadari bahwa Allah hadir di dalam keluarga, Allah menyelamatkan keluarga. Allah hadir dalam keluarga Yusuf dan Maria. Allah mau supaya menyelamatkan keluarga-keluarga, supaya keluarga-keluarga tidak hidup dalam kegelapan, melainkan masuk dalam terang Tuhan. Hari ini saudara dan saudari yang terkasih, di tengah sukacita dan damai Natal, kita mengenangkan Santo Stefanus, martir pertama. Ada yang nama Stefanus? Tidak ada yang mau nama Stefanus. Mereka yang mau namanya Aliando dan nama-nama yang lain. Martir adalah orang yang rela menumpahkan darahnya atau rela mati demi imannya kepada Kristus. Santo Tertullianus mengatakan demikian. Darah orang Kristen adalah benih dan memastikan pertumbuhan dan kesuburan umat Allah. Para martir bukan hanya suci, melainkan pria dan wanita dalam daging dan darah yang seperti dikatakan dalam Wahyu, telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Mereka adalah pemenang sejati. Mereka adalah pejuang iman sejati, berjuang sampai selesai. Saudara dan saudari yang terkasih, dengan demikian pada bagian ini kita memahami bahwa kelahiran itu membawa sukacita, kemartiran membawa kemenangan. Yesus yang lahir, nanti ia akan wafat di kayu salib dan mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kita bergerak dari kelahiran menuju kepada kemartiran, dari sukacita kepada kemenangan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita merenungkan kemartiran Stefanus, ia dilempar, dirajam dengan batu. Mari kita merenungkan juga kemartiran hidup kita setiap hari sebagai keluarga Katolik, sebagai suami dan istri, sebagai orang muda dan anak-anak. Paus Fransiskus mengatakan demikian. Dengan melihat para martir kemarin dan hari ini, kita dapat belajar untuk menjalani hidup yang utuh, mencintai sampai selesai,
menyambut kemartiran dengan kesetiaan setiap hari pada Injil dan menyesuaikan hidup dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita merayakan kemartiran Stefanus, kita juga mau berjuang supaya hidup kita dilalui, dijalani dengan kesetiaan kepada Tuhan. Tidak boleh menyerah. Apapun kesulitan dalam kesiaran hidup ini, kita tetap teguh kepada Tuhan. Karena dalam kemartiran, dalam kesetiaan, kita melihat langit terbuka. Kita melihat keselamatan Allah turun atas kita. Kita melihat Roh Tuhan bekerja bagi hidup kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Stefanus itu mati karena dirajam. Tapi pokok persoalannya adalah fitnah. Ini fitnah. Dia difitnah oleh orang-orang majelis agama. Ia merupakan korban fitnah. Stefanus itu sesungguhnya orang yang penuh dengan roh, namun dia difitnah karena hikmatnya, karena kebenarannya, karena pengajarannya. Kita melihat dan membaca dunia sekarang, dunia di mana fitnah ini merajalela. Fitnah berasal di mana-mana, bersumber di mana-mana. Di keluarga ada fitnah, di gereja ada fitnah, di masyarakat ada fitnah. Maka fitnah yang artinya membuat pernyataan palsu itu bisa merusak reputasi seseorang, bisa merusak nama baik seseorang. Maka orang yang memfitnah sesungguhnya ia adalah pembunuh. Saya sudah bilang, orang yang suka memfitnah adalah pembunuh. Dia membunuh karakter orang lain. Dia merusak nama baik orang lain. Misalnya, satu bapak desa dia buat benar, tapi anggota aparatnya dibilang bapak desa itu makan uang. Ini namanya fitnah.